Shalom Aleihim. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Muhammad Ramli dalam acara Korma atau khotbah dari rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 20 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-29. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami, bahkan selalu baru tiap hari. Saat ini kami hendak belajar akan firman-Mu Tuhan. Anugerahkanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus, agar kami diberkati, dituntun, disertai, dan diberi pemahaman terkait dengan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, agar kami tidak hanya sekedar pendengar, tetapi kami adalah pelaku dari firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca sekarang ini, Yohanes 20 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-29, yang berkata demikian. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari Yohanes 20 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29 tadi, maka tema kita saat ini adalah percaya walau tidak melihat. Percaya walau tidak melihat. Nah, saudara-saudara, pada umumnya umat manusia mempercayai sesuatu dari fakta yang ia lihat. Misalnya, jika kita mendengarkan berita tentang kecelakaan lalu lintas, maka untuk dapat mempercayai berita itu, maka seseorang akan mencari siapa korbannya, di mana tempat kejadian perkaranya atau TKP, dan lain sebagainya. Nah, kendati pun demikian, kita harus menyadari bahwa pandangan itu tidak dapat diterapkan pada semua hal. Sebagai contoh, banyak di antara kita
yang belum pernah melihat proses bayi tabung, termasuk saya. Tetapi kita percaya bahwa sepasang suami istri dapat memperoleh anak lewat program bayi tabung. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan orang beriman, ada sebagian orang percaya yang membangun imannya di atas fakta. Itulah sebabnya ada orang-orang percaya yang selalu meminta bukti kepada Tuhan dengan berbagai mujizat. Misalnya mujizat kesembuhan, mujizat kemampuan berbahasa roh, kemampuan bernubuat, dan lain-lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Thomas, yang tidak lain adalah salah satu dari 12 murid, adalah salah seorang yang berpandangan seperti itu. Ketika para murid berkumpul dan Yesus hadir bersama-sama dengan mereka, dan hal itu disampaikan kepada Thomas, maka Thomas tidak percaya dan berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ayat 25 dalam pembacaan firman Tuhan tadi. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Thomas tidak percaya terhadap berita kebangkitan Yesus yang disampaikan oleh murid-murid yang lain? Nah, apakah Thomas ragu, khawatir, dan tidak percaya terhadap teman-temannya sebagai sesama murid, sehingga ia tidak percaya tentang berita kebangkitan Yesus itu? Nah, saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang dapat kita kemukakan. Nah, yang pertama, Thomas adalah murid Yesus yang sangat mengandalkan logika. Ia membangun keyakinannya atau percayanya terhadap berita yang ia dapat berdasarkan apakah berita itu dapat diterima secara akal, logis, atau tidak. Bagi Thomas, ukuran kebenaran adalah akal. Nah, itulah sebabnya ia meminta bukti dengan mengatakan, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kematian Yesus telah menghapus memori dalam otak Thomas tentang apa yang Yesus katakan kepada para murid, termasuk Thomas, ketika Yesus masih hidup, bahwa Yesus akan disesat dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Itu bisa kita lihat dalam Markus 10 ayat 34, pasal 14 ayat 28, dan Yohanes 2 ayat 20 sampai 22. Nah, kematian Yesus membuat dia kehilangan pengharapan, yang membuat dirinya lupa semua yang pernah Yesus katakan kepadanya.
Itu yang kedua. Yang ketiga, kematian Yesus yang telah membuat Thomas kehilangan pengharapan berbalik dan kembali memusatkan perhatiannya pada dirinya sendiri. Ia lebih mengandalkan panca inderanya dalam memahami berita kebangkitan itu. Harapan Thomas yang membangun iman percayanya di atas penglihatan dijawab oleh Yesus dengan berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat 26 dan 27 dari Yohanes 20. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dari peristiwa itu kita dapat melihat bagaimana kepedulian Yesus. Ia peduli kepada Thomas si peragu dan datang untuk meneguhkan imannya kembali. Yang ketika Yesus mati, ia ragu, ia khawatir dengan imannya sendiri. Karena itu ia tidak percaya akan berita kebangkitan Yesus. Demikian juga ia mengerti kelemahan kita dan mau menguatkan dan menolong kita. Ia pun berkata, "Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat 27 bagian akhir. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penampakan Yesus kepada Thomas telah mengukuhkan kembali iman kepercayaan Thomas kepada Yesus dengan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ayat 29. Jawaban Tuhan ini direspon Yesus, jawaban Thomas ini direspon dengan berkata kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ayat 29. Jadi, keraguan akan berita kebangkitan Yesus oleh Thomas direspon oleh Yesus dengan hadir. Ia menguatkan kembali, ia memulihkan kembali pengharapannya, dan ia mengatakan, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Nah, saudara-saudara, ungkapan Yesus ini hendak menegaskan bahwa membangun iman di atas fakta-fakta yang ada, yang kita alami dan kita rasakan adalah salah satu cara untuk mengenal kasih karunia Allah. Tetapi itu bukan satu-satunya cara untuk membangun percaya kita kepada Allah. Karena itu Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ini kita tidak berjumpa Yesus sama seperti pada zaman para murid, dan tidak juga melihat berbagai mujizat. Tetapi satu hal yang harus diingat bahwa Alkitab berkata, iman tumbuh dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17, pertama Yohanes 5 ayat 9 sampai 13. Nah, kita tidak melihat dia dengan mata kita, tetapi dalam iman kita berjumpa dengan Yesus saat kita membaca firman-Nya, saat kita mendengarkan firman-Nya.
kita dapat menyaksikan betapa ia hidup. Apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya. Dengan demikian iman percaya kita diteguhkan, ditumbuhkan kembali, dan disegarkan kembali. Karena itu, ungkapan Yesus, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat, harus menjadi pegangan kita. Itulah yang menjadi sebuah keyakinan bahwa Kristus bersama dengan kita, meskipun kita tidak melihatnya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sampai di sini kita belajar tentang firman Tuhan, dan jangan lupa kita mendukung acara ini untuk kemuliaan nama Tuhan, dan sampai jumpa dalam korma berikutnya. Shalom.